Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Sidika, kembali lagi bersama saya Griselda pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Nah, pada episode ke-14 ini dalam rangka memperingati Hari Dokter Nasional. Jadi Sobat Sidika, setiap tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Dokter Nasional yang juga bertepatan dengan hari jadi Organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dokter merupakan profesi yang mulia yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa yaitu Dr. Badrul Munir SPPD. Selamat datang dokter, terima kasih sudah berkenan untuk datang pada podcast kali ini. Nah, kita nanti akan berbincang dengan Dr. Badrul Munir, Sobat Sidika. Nah, sebelumnya dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan sebetulnya ID itu apa ya? Iya, ini ID atau singkatan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi satu-satunya organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah yang ada di undang-undang itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini kumpulan atau organisasi profesi yang menaungi seluruh dokter warga negara Indonesia. Jadi kalau ada dokter warga negara Indonesia ingin berpraktek di Indonesia harus menjadi anggota IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Berarti memang seluruh dokter namanya di Satu-satunya organisasi profesi. Kalau untuk sejarah berdirinya dari IDI itu sendiri bagaimana? Untuk sejarahnya memang IDI yang berulang tahun ya, tanggal 24 Oktober ini ya. Yang keberapa ya? Yang berapa ini ya? 72 tahun ya. Tapi sejarahnya mungkin tidak dimulai ujuk-ujuk tahun 50, tapi sudah ada rasa ikatan dokter pribumi ya istilahnya ini. Itu sejak tahun 1926 sudah ada, sebelum kemerdekaan sudah ada semacam perkumpulan dokter, juga ada ahli COVID gitu ya. Tapi akhirnya mereka menyatukan diri dalam satu wadah Ikatan Dokter Indonesia yang pada tanggal 24 Oktober 1950 ya itu sudah berbadan hukum. Oleh karena itu yang diperingati sebagai lahirnya organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Berarti memang menginisiasinya sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Baru disahkannya 1950 itu. Dokter Badrul ini kita kepo nih, mungkin Sobat Sidika di rumah juga kepo. Yeah. Dokter Badrul ini sudah menjadi dokter berapa lama? Sudah sejak tahun berapa? Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 1996. 96. Ya. Berarti sekarang Sudah berapa tahun? 26 tahun ya. Dari lulus spesialis penyakit dalamnya tahun 2008. Sudah 14 tahun ya. 14 tahun ya. Ya. Sudah sangat ahlinya. Belum, masih banyak yang lebih senior daripada saya. Dulu dokter motivasi dokter Badrul untuk menjadi dokter ini datang dari keinginan diri sendiri atau mungkin ada ini dari lingkungan dari keluarga seperti itu? Saya ini lahir di Gresik tahun 69 dari desa ya, di Kabupaten Gresik ya. Ya mungkin itu yang menjadi motivasi saya kenapa jadi dokter itu, mungkin kebetulan kok orang tua saya itu ibu saya itu penderita DM, sering masuk rumah sakit. Akhirnya itu mungkin salah satu motivator saya menjadi dokter.
Jadi pengen mengobati orang-orang terdekat gitu ya. Betul ya, mungkin itu kan jadi ya, sebagai batu kecil itu ingin ingin eh, me- apa ya, mewujudkan cita-cita itu ya. Karena mungkin kalau di Gresik yang notabene kota santri itu rata-rata itu di pondok pesantren. Jadi kalau tidak pondok itu nggak boleh. Jadi harus pondok, itu ciri khas kampung saya di Gresik sana. Dan akhirnya mau tidak mau, karena saya punya ingin jadi dokter, ya harusnya menggabungkan antara sekolah umum sampai dengan dengan sekolah pondok. Jadi ini mungkin ada beberapa adik-adik kita yang kebetulan mondok juga bisa jadi dokter juga. Dan kalau yang ingin yang ini dua-duanya bisa diraih dua-duanya gitu. Iya. Tanpa mengesampingkan salah satu. Iya, bisa dua-duanya. Nah, dokter, kalau menurut dokter Badrul nih, kewajiban seorang dokter itu apa? Apakah hanya sekedar menyembuhkan masyarakat atau ada kewajiban lain? Iya kan, yang namanya dokter ini kan tugasnya mengobati orang yang sakit ya. Secara individu itu mengobati orang yang sakit. Cuma karena apakah semua dokter itu boleh mengobati orang yang sakit ya? Itu kan ada semacam regulasi atau ketentuan yang mengatur bagaimana seseorang itu bisa mengobati gitu ya. Samping dia harus seorang dokter, kalau dokter saja tidak cukup. Kalau seorang lulusan fakultas kedokteran dan dilantik jadi dokter, tapi aku bisa langsung mengobati orang, belum bisa ya. Karena harus ada regulasi-regulasi yang harus dilalui, ditempuh, dicukupi, semacam surat izin praktek. Surat izin praktek juga tidak bisa muncul begitu saja, harus ada STR, surat tanda registrasi. Nah, surat tanda registrasi tidak bisa begitu saja, harus melalui proses pengumpulan SKP atau kredit poinnya itu ya, untuk memenuhi sebagai seorang dokter yang terregistrasi. Kalau sudah terregistrasi berarti dia sudah legal, bisa melaksanakan profesi dia sebagai dokter. Dan di dalam melaksanakan profesi juga ada ketentuan yang harus diperhatikan ya. Satu mungkin karena sudah legal, artinya dia harus mampu melakukan pelayanan sesuai standar prosedur ya, standar panduan profesinya. Itu juga harus bisa menjaga etikanya juga, terus menjaga kerahasiaan pasien. Segala sesuatu juga, tindakan-tindakan yang akan diberikan juga harus izin pasien juga. Jadi tidak bisa memaksakan ibu harus begini, tapi ibu pilihannya begini, bagaimana dipertimbangkan dengan orang. Dan juga sehari-hari juga, karena selama ini kan istilahnya bisa aja pasien kasus hukum yang yang terjadi karena proses hubungan antara pasien dan dokter. Juga para dokter dia diwajibkan membuat catatan medis, di rekam medisnya itu harus baik, sehingga nanti kalau ada apa-apa ada data-data yang bisa dijadikan pedoman bahwa kita telah melaksanakan profesi kita, pelayanan kita dengan baik dan benar. Jadi kewajibannya nggak hanya outputnya untuk menyehatkan orang yang sakit, namun dalam prosesnya juga harus mematuhi ini ya, aturan-aturan yang ada. Nah, kita tahu nih dok, bahwa menjadi dokter spesialis itu bukanlah hal yang mudah. Menjadi dokter aja itu juga tidak semua orang bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi dokter. Nah, mungkin dokter Badrul bisa menceritakan bagaimana pengalamannya dalam meraih gelar spesialis itu sendiri. Iya. Dulu jatuh bangunnya, apa bangun terus nggak ada jatuhnya atau gimana? Iya, jadi kalau kita mau flashback ya, kita dulu istilahnya punya cita-cita gitu jadi dokter, akhirnya itu harus menyiapkan diri ya. Kalau saya amati ya tidak bisa, saya pribadi ya,
tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya punya motivasi orang tua saya kebetulan sakit diabetes gitu. Akhirnya saya juga waktu SMP itu ya menekuni bidang-bidang yang terkait biologi gitu ya. SMA ngambil jurusan biologi, waktu itu kan ada SMA itu jurusan biologi, jurusan fisika, ya, sosial, terus bahasa gitu ya. Saya menekuni yang terkait biologi gitu ya. Akhirnya waktu kuliah juga pilihannya ya fakultas kedokteran mana, UI dengan UNPAD gitu ya. Jadi akhirnya diterima dulu. Begitu juga waktu spesialis ya, kita udah jadi direktur umum. Kebetulan saya ini anggota polisi juga, jadi selama dokter belum selesai di S1 dulu, saya mendaftarkan diri di program TNI, yaitu ABRI waktu itu, jadi perwira beasiswa ya. Jadi nanti kalau lulus masuk langsung di ABRI atau di Polri gitu. Jadi belum lulus itu sudah masuk pendidikan militer, selesai militer udah berpangkat penuh, kembali ke kampus lagi, terus lulus dinas di kepolisian. Waktu itu saya dinas di Jogja. Nah setelah sekian tahun dinas di Jogja, ada 5 tahun juga sempat ke Timur juga ya, karena waktu itu memang di daerah kita di bagian salah satu wilayah kita ini kan masih kurang stabil, sehingga ditugaskan ke Timur. Nah sebelum dari Timur itu ya meskipun akan berat ya kalau masuk ke daerah yang konflik itu pasti khawatir gitu ya. Iya, tapi ya ini kan ada tugas sudah menjadi kewajiban kita sebagai anggota Polri gitu ya. Tugas ke Timur juga harus dilaksanakan. Alhamdulillah dari situ dapat poin untuk bisa sekolah. Selesai dari Timur ikut program spesialis. Ya, spesialis ini saya ngambilnya di UNPAD lagi, di penyakit dalam. Itu 4 bulan mungkin ya, 4 bulan karena waktu itu menyiapkan jejak pendapat tahun 98 ya. 9 berapa? 99 ya. Saya baru balik. Akhirnya Timur lepas dari Indonesia ya dengan damai lah istilahnya ya. Akhirnya kita kembali ke Jawa lagi, akhirnya kesempatan untuk sekolah spesialis. Dokter ini kan merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Nah mungkin sobat Sidika di rumah ini juga kepo, sebenarnya ruang lingkup dari spesialis penyakit dalam itu seperti apa? Iya, jadi itu istilahnya kewenangan klinis lah ya, dokter penyakit dalam ya. Semua penyakit yang terkait organ dalam tubuh kita ya, mulai dari paru-paru, jantung, ginjal, sistem hematologi atau darah, dan mungkin metabolik yang lain, kelainan endokrin itu juga masuk kompetensi penyakit dalam. Mungkin untuk paru-paru dan jantung juga masih masuk. Nanti ada juga spesifik nanti kalau ada penyakit di organ tertentu yang perlu penanganan subspesialis, mungkin ada spesialis jantung, subspesialis ginjal ya, subspesialis gastro, masih ada pendalaman lagi kalau mau istilahnya lebih spesialis lagi. Tapi ya. Kalau dokter Badrun ini penyakit dalam yang umum. Kami selain general medicine. Kalau dalam menjalankan profesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam ini, mungkin ada pengalaman unik atau pengalaman yang tidak terlupakan selama menjadi dokter itu apa dok? Ya jadi istilahnya kesembuhan pasien itu sesuatu yang mengharukan gitu ya. Kalau ada pasien terus sembuh selamat gitu,
itu kita itu terang, senang ya, senang. Ada kebahagiaan bisa membantu sesama. Saya di dalam yang punya kompetensi untuk mengurusi pasien-pasien gagal ginjal yang harus cuci darah, gitu. Dimana pasien yang kadang-kadang datang dengan keluhan sesak nafas yang yang hebat ya, sehingga kalau tidak segera ditangani, tidak segera dicuci darah itu akan mengancam jiwanya. Kalau kita bisa menolong itu bisa menyelamatkan pasien tersebut. Kan kalau kita tahu ini dok, sudah terjadi perubahan paradigma itu. Jadi penyakit dalam sekarang itu nggak harus menunggu tua dulu, tapi sudah banyak kaum muda yang kemudian harus berapa minggu sekali melakukan cuci darah, terus mungkin sudah dipasang ring seperti itu. Kalau menurut dokter Badrul, apa sih yang harus dirubah dari generasi muda, kan menyiapkannya dari generasi muda ya? Itu apa? Mungkin ada kebiasaannya atau kesalahan dalam gaya hidupnya seperti itu? Memang ada sesuatu yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari ya. Jadi yang tidak bisa dihindari mungkin faktor genetik, keturunan gitu ya. Tapi bisa dikendalikan dengan mengendalikan faktor risiko. Jadi kalau kelainan jantung, stroke, gagal ginjal itu faktor utamanya itu kelainan antara lain ya, diabetes sama darah tinggi. Diabetes tadi terkait dengan pola makan, darah tinggi juga pola makan dan aktivitas ya. Kalau kita bisa mengendalikan dua penyakit ini, maka dengan apa? Dengan target tekanan darah yang bagus, gula darah juga yang bagus, itu mungkin bisa menghindari penyakit-penyakit yang berat-berat seperti gagal ginjal, jantung, stroke. Dan itu bisa mungkin kita tahu orang tua kita gitu ya, yang betul kan orang tua kita. Orang tua kita punya darah tinggi nih ya. Wah, kita tuh udah punya saham itu darah tinggi itu. Kalau nggak dijaga nanti seperti orang tua kita gitu. Jadi karena orang tua kita sudah punya DM misalnya, kita harus lebih aware untuk hal itu, sehingga kita bisa menjaga pola makan kita dan pola olahraga kita, sehingga nanti apa yang dialami orang tua kita itu tidak terjadi pada kita. Alhamdulillah mungkin sekarang untuk akses pengobatan kan sudah mudah ya, ada BPJS ya, bisa memeriksakan setiap bulan, setiap minggu gitu, bisa kontrol di Vaskes 1 ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, sehingga bisa mendeteksi kelainan-kelainan yang akan terjadi, sehingga itu bisa dihindari sebelum lebih parah lagi. Betul. Karena kita tahu sekarang bahwa kaum muda ini lebih cenderung suka makan makanan manis dong. Jadi seperti donat, dessert, boba seperti itu. Dan tapi saya juga ini ya, maksudnya dari Kemenku sudah mulai concern untuk keluarga masyarakat untuk membatasi gula itu sendiri. Ini memang sangat ini ya dok, sangat berpengaruh ya. Iya. Kadar, maksudnya kebiasaan kita untuk makan gula terlalu banyak itu juga membawa ke penyakit yang lebih serius. Ya, jadi kan dengan makan gula yang banyak maka akan memaksa pankreas kita ya untuk memproduksi insulin. Nah, kan insulin yang dihasilkan oleh sel beta di pankreas, organ pankreas ini, dengan paparan gula yang terus-menerus, ya tergantung kemampuannya seberapa lama akan mampu menghadapi gempuran gula tersebut. Ya, kalau dia punya kemampuan lebih mungkin agak lama ya. Mungkin kalau kemampuannya terbatas, ya mungkin nggak lama lagi jadi DM gitu istilahnya. Jadi kalau tergantung kemampuan itu. Oleh karena itu pola dietnya harus baik ya, tidak berlebihan. Jadi kuncinya mungkin kalau makan tidak berlebihan. Mungkin ada jargon berhenti makan sebelum kenyang itu juga bisa dijadikan semacam motivasi untuk kita menjaga kesehatan.
Nah kadang kadarnya ya kita nggak tahu batasnya. Jadi kan tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya Kemenkes tapi masyarakat, organisasi profesi kesehatan seperti IDI, terus yang lain-lain, ada yang tergabung di Kediri ada GoProkes ya, gabungan organisasi profesi kesehatan sangat banyak, itu bisa nanti bagian gizi, bagian kesehatan masyarakat juga bisa terlibat langsung ya untuk memberikan semacam pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat punya wawasan untuk menentukan pilihan gaya hidupnya. Tadi kan sudah Dokter Badrul menjelaskan lika-liku menjadi dokter, perjuangannya menjadi dokter itu seperti apa. Nah pernah nggak sih dok merasa lelah, capek, sudah di titik maksudnya sudah sangat ini ya, sudah mungkin jenuh ya untuk menekuni profesi dokter itu pernah apa tidak? Atau mungkin enjoy saja pada saat ini? Itu pada waktu saat itu ya, saat kuliah itu ya. Saat kuliah. Mungkin banyak. dengan kuliah kan, kalau kuliah itu kan dalam proses belajar itu apa ya, stres ya. Orang teman-teman yang lagi mungkin spesialis, mungkin orang tua yang anaknya lagi spesialis. Tapi yang bagi yang mau jadi spesialis jangan takut ya. Itu kan harus dilalui, tapi insya Allah dengan niat yang kuat itu bisa teratasi lah problem selama proses pendidikan. Nah, selama profesi kedokteran ya namanya juga manusia itu adalah ya, karena jenuh apa. Jadi kita harus terus menyegarkan Healing ya dok. menyegarkan apa healing, mungkin pengetahuan ya, yang baca hal yang baru, jadi mungkin ada upgrade ilmu kita, pengetahuan kita sehingga kita bisa memberikan hal yang baik untuk masyarakat, bangsa. Pastilah kalau dokter sudah sering ikut seminar, mungkin dapat oleh ilmu bisa diaplikasikan ke masyarakat, bangsa. Mungkin ini ya, rasa jenuh itu akan hilang ketika melihat hasilnya senang, ketika keluarga bahagia gitu. Dan kita kalau sudah ingin sudah menekuni profesi dokter kan, dari kita sudah menjariakan ya hidup kita itu 24 jam ya, nggak bisa, karena kan kalau kita pas dinas gitu kan ditelepon oleh dokter umum atau perawat yang sedang perawat, itu kan kapanpun kondisi pasien itu bisa berubah sewaktu-waktu, dan kita sebagai dokter harus siap kalau ada keluhan itu harus segera direspon karena menyangkut keselamatan pasien. Iya, jadi itu udah jadi tanggung jawab, sehingga meskipun tinggal nanti mengatur waktu supaya tidak sakit ya, maka teratur olahraga. Mungkin sekarang udah banyak yang suka olahraga gowes lah, jogging lah, itu kebiasaan yang begitu akan menjaga stamina para dokter. Kalau sejauh ini kontribusi dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia di Kota Kediri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kediri ini apa dong? Ya kan kita kembali ke pengertian bahasa kita IDI, organisasi profesi yang tugasnya itu menjaga profesionalismenya para dokter. Jadi kita harus sering-sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah ya, penyegaran ilmu pada seluruh anggota IDI yang ada di Kota Kediri ini, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Jadi mungkin dari IDI itu sudah ada kegiatan rutin yang terkait menjaga profesionalisme para anggotanya, sehingga seminar itu kita kerjakan secara terjadwal. Jadi kita memang diberikan kewajiban oleh organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan yang untuk mencukupi kebutuhan ilmu dari rekan-rekan yang ada di Kota Kediri. Meskipun rekan-rekan di Kediri mungkin ikut seminar di tempat lain, di Surabaya, di Jakarta, atau di kota-kota, tapi di IDI sendiri Kota Kediri harus berkewajiban menyelenggarakan itu. Jadi jangan sampai anggotanya nanti kurang update ya gitu. Dalam memperingati Hari Dokter Nasional ini,
yang dilakukan ini apa dong? Mungkin ada kegiatan, serangkaian kegiatan atau Iya. bagaimana? Jadi untuk kegiatan dalam rangka Hari Dokter tahun 2022 ini memang sudah berjalan cukup lama. Mungkin nanti puncaknya ini tanggal 24. Nah, untuk puncaknya ini memang dari pengurus besar ID di tingkat nasional itu akan dipusatkan di Bandung, yang mana kegiatannya juga banyak, sosial, terus donor darah dan lain-lain. Di ID Kota sudah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya, jadi meliputi donor darah, memberikan sedikit tali asi kepada para, kemarin kita mengadakan untuk para lansia ya, para yang di panti asuhan gitu. Dan donor darah juga. Di panti asuhan itu apa dong kegiatannya? Kita juga ngasih ini semacam sembako. Ya kasih berapa gitu, bisa dirasakan. Untuk menghibur lansia-lansia di Bali Iya, contohnya. di mana? Untuk kegiatan lainnya masih ada dulu. Kita kemarin ya di semacam ada seminar terkait kemarin ada hepatitis misterius ya. Iya. Hepatitis. Sampai sekarang masih misterius. Jadi alhamdulillah tidak ada di Di Kediri, tidak ada alhamdulillah ya. Jadi kita sebagai organisasi ini ya menyiapkan yang sampai nanti kalau ada kita nggak bisa mampu melayani, nah itu yang kita jadi kita perlu menyegarkan pengetahuan para anggota kita. Nah, ini pembahasan kita sudah cukup mendalam dan juga menarik untuk didengarkan Sobat Sidika di rumah. Mungkin dari Dr. Badrul Munir sebagai spesialis penyakit dalam, ada pesan yang ingin disampaikan kepada muda-mudi di sana yang mungkin dari kecil sudah mencita-citakan saya ingin menjadi dokter. Mungkin ada pesan dan juga kiat-kiat yang disampaikan. Iya. Buat adik-adik saya cintai ya, terus jaga cita-cita kalian untuk jadi dokter dan dokter spesialis, bahkan mungkin subspesialis, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi menjaga yang pertama itu kesehatan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat strategis, dan perlu kehadiran seorang profesional kedokteran. Jadi pasti kalian nanti akan sangat dibutuhkan dan nanti akan merasakan betapa bahagianya kalau apa yang kita bisa berikan itu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Dr. Badrul Munir atas kesediaannya untuk berbincang-bincang bersama di sini, sharing ilmu. Sudah banyak sekali hal yang kita bincangkan hari ini. Baik, Sobat Sidika, selesai sudah kebersamaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like YouTube Dinas Kesehatan Kota Kediri dan juga follow Instagram Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.